Berbeda ketika kita meresikukan langsung 30%. Ini bukan realistis lagi, tetapi selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan yang bisa mengikuti kelas malam hari ini secara langsung bisa menambah wawasan kita terkait dengan trading, terkait dengan teknikal, termasuk money manajemennya. Mudah-mudahan ada perkembangan, mudah-mudahan ada kemajuan khususnya di dalam peningkatan profitnya. Baik teman-teman semuanya yang sudah bersiap mengikuti materi malam hari ini, sebelum masuk nanti saya pesan ke teman-teman yang punya permasalahan, yang punya satu pertanyaan yang belum sempat terjawab, yang belum saya jawab sebelumnya, silakan nanti ditanyakan lagi di chat boleh, di aktifkan audio juga boleh, biar ada imbal balik, biar ada feedback di sana, sehingga saya juga nanti bisa mengulang lagi. Ya, setidaknya mengingatkan kembali, mungkin banyak teman yang masih lalai di dalam menggunakan prinsip-prinsip trading yang sehat. Ada banyak pertanyaan masuk terkait dengan hasil trading, terkait dengan praktek yang dilakukan, ya diantaranya terkait dengan money management. Yang paling banyak sering terjadi di money management dan risk management. Ya, money management dan risk management. Ada yang sudah menyampaikan, Pak, saya rugi sekian puluh juta, rugi sekian ratus juta. Pertanyaannya, why? Kok bisa? Ya, sementara money management dan risk management hampir menjadi materi pokok yang selalu kita singgung di awal, yang selalu menjadi prioritas. Kenapa tidak bisa mengendalikan resikonya, kemudian lotnya? Pertanyaan selanjutnya patut kita pertanyakan, analisa yang digunakan. Seandainya sudah bisa mempraktekkan yang kita sampaikan dengan baik, mengikuti prinsip-prinsip yang kita sudah sampaikan ke teman-teman semuanya, saya yakin tidak mungkin yang namanya MC, ya. Kenapa? Karena ada prinsip-prinsip dasar logika yang harus kita pegang di sana. Logika itu tentunya dari price action, dari pergerakan harga. Yang kedua dari manajemen risiko. Nah, saya yakin ketika teman-teman praktek belum seharusnya turun, belum seharusnya kita menggunakan real, teman-teman tergoda dengan yang lain, profit yang lain sudah banyak menikmati, akhirnya belum cukup ilmu, belum cukup pengalaman, memaksa diri untuk menggunakan real account. Bahkan saya ini sudah latihan demo selalu profit. Ketika demo selalu profit. Kenapa ketika saya mulai dengan real account, ini saya menjadi tidak percaya diri atau menjadi grogi. Berarti yang selama ini dipraktekkan, yang selama ini dicoba untuk diterapkan belum masuk di dalam satu mindset kita, belum masuk di dalam kebiasaan kita, artinya belum membentuk satu kebiasaan. Karena trading ini berkaitan dengan satu pengalaman, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tentu nanti digabungkan dengan logika di sana. Ada banyak godaan karena banyak temannya mungkin sudah profit, bahkan ketika mencoba di akun demo banyak profitnya. Maka saya akan coba ulas kembali. Ya, silakan teman-teman mencoba untuk merenungkan kembali apakah yang saya lakukan sudah memenuhi prinsip-prinsip yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita ajarkan, atau hanya mengikuti perasaan. Oke,
Mungkin dua-duanya, atau mungkin karena keadaan terpaksa saya harus pakai real account karena kebutuhan. Apapun alasannya, ketika kita belum benar-benar mampu menguasai dengan baik, belum menguasai dengan baik, pasti pasti nanti akan menemui satu kendala yang luar biasa di tengah jalan. Contoh pemanfaatan atau penggunaan lot saja. Kemudian ini juga nanti berkaitan dengan recovery, ya. Kalau mungkin belum menguasai sistem recovery, kemudian diterapkan di dalam real account, maka akan sangat kacau. Sudah kita sampaikan berulang kali, recovery itu adalah jalan terakhir ketika kita dalam kondisi terpaksa, dan itu pun masih harus dalam batas pengendalian. Contoh misalnya, saya ambil contoh yang paling gampang, kita entry dengan modal misalkan 2000, kita entry dengan lot 0,1, kemudian marketnya turun misalkan 300 pip. Yang ada di dalam benak kita hanyalah perhitungan matematika untuk recovery, padahal ini tidak selalu dengan perhitungan yang begini. Karena yang paling penting dan paling pokok bukan di angka, tetapi di kondisi marketnya. Kita tidak bisa bermain dengan angka, hanya bermain dengan angka. Karena kalau kita bermain dengan angka, sebentar-bentar kena SL. Ya, sebentar-bentar akan kena SL. Artinya keterburu-buruan menyebabkan kita harus berhadapan dengan kondisi yang sangat ekstrim. Ya, ini juga pernah kita alami. Kalau misalkan teman-teman memaksa untuk bertanya panjang lebar, Pak, tolong tunjukkan Pak bagaimana mengambil posisi buy dan sell. Padahal sebenarnya di dalam hati kecil belum termasuk kategori, tetapi banyak dorongan sana sini teman-teman yang meminta kita, maka saya terpaksa harus ambil posisi mungkin 0,55. Tidak masalah karena kita sudah terbiasa dengan penanganan. Meskipun ini nanti turun, kita tidak terlalu ragu, tidak terlalu gamang karena marketnya turun duluan, karena kita sudah ada batas-batas toleransi. Sehingga ketika marketnya turun, kita masih menunggu kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini melihat dari candlesticknya, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman angka-angka yang begini. Nah, kalau kita menggunakan sistem prosentase misalnya, ya bisa saja. Sekali lagi, di dalam dunia trading, khususnya di risk management, tidak ada ilmu yang fix, tidak ada ilmu yang baku. Yang ada adalah kemungkinan terbesar, termasuk di dalam perhitungan money management. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mengalami, mengendalikan, dan mampu untuk bisa eksis di sana dari yang sudah kita lakukan. Ya tentunya masih dalam batas kewajaran. Misalnya kita ambil resiko 2-5%. Ini adalah resiko yang dalam batas wajar, artinya realistis. Berbeda ketika kita meresikukan langsung 30%. Ini bukan realistis lagi, tetapi menantang perkara baru. Ya, sehebat apapun kita nanti menganalisa, sejago apapun indikator yang kita gunakan, kalau resiko yang kita ambil sudah terlalu tinggi, maka tentu ini akan sangat-sangat membahayakan ketahanan. Dan tentu peluang untuk kita jatuh akan semakin besar. Ya, sementara ketika kita menggunakan resiko yang kecil, yang artinya yang realistis, maka ini akan ya sangat mudah untuk kita mengendalikan. Mungkin teman-teman terbiasa dengan resiko RR atau risk reward rasionya 1:2. Ya mungkin teman-teman yang terbiasa, ya silahkan. Ada yang suka dengan risk dan reward rasio 1:1, 1:2, bahkan ada yang suka 1:3. Artinya apa? Artinya misalnya ketika kita buy, marketnya di sini, kemudian SL-nya di sini, jaraknya ini 100, kemudian TP-nya kita ngambil 200 pip. Ini adalah risk dan reward rasionya 1:2.
Kalau 1:1 berarti jaraknya sama antara SL dengan TP. Ini paling gampang, perabaan paling gampang. Walaupun sebenarnya bukan seperti ini penerapannya. Ya, tentu penerapannya yang paling pokok antara minus dengan plus ini minimal ini impas atau minimal ini sama. Sehingga tidak ada kerugian di sana. Ya, secara logika tentu yang plusnya harus lebih besar. Dan ini tidak selalu harus saat itu, saat kita transaksi. Bisa juga nanti di transaksi berikutnya. Misalkan 2 kali transaksi atau 3 kali transaksi kita rugi. Nanti di transaksi berikutnya kita bisa plus, di mana plus ini bisa mengcover ini atau minimal menutup kerugian ini. Sehingga minimal 0 atau minimal tidak ada kerugian di sana. Jadi tidak harus saat itu TP dipasang 2 kalinya, SL dipasang 1 kalinya. Ya, penerapan tidak selalu harus menggunakan TP dan SL karena yang paling pokok dalam konsep risk dan reward ratio adalah antara minus dan plus, ya tentu harus banyak plusnya. Dan ini bisa diterapkan dalam satu periode transaksi itu. Misalkan tadi saya contohkan 3 kali minus, ya 1 kali plus bisa menutup ini. Apakah bisa? Ya sangat bisa. Tentu dengan banyak latihan yang begini. Karena kalau misalkan ini kecil-kecil, ini lotnya sama, ya tentu akan berat nanti mengikuti atau menutup kerugian ini. Paling tidak ini dinaikkan, dilebih tinggikan. Awalnya lot 0,02, ini ya paling tidak dinaikkan 0,03 atau 0,04. Ya, pemanfaatan lot ini tentu nanti tidak lepas dari manajemen resiko. Tadi kita sudah sampaikan mungkin 2-5%. Artinya ada yang kita menggunakan per transaksi dengan batas maksimum 20%. Kalau kita sudah mahir, ada yang kita membatasi hanya 5% di dalam satu keseluruhan transaksi. Berapapun yang kita transaksikan, apakah 5 transaksi, 6 transaksi, bahkan 10 transaksi, yang paling pokok maksimum adalah 5% dari modal. Sehingga banyak cara untuk kita bisa keluar atau bisa mengatasi kerugian itu. Saya tidak selalu rekomendasikan dengan marti atau dengan averaging, karena ini betul-betul ya, marti maupun averaging betul-betul salah satu teknik recovery yang sangat-sangat membahayakan. Ya, perlu jam terbang yang tinggi, perlu latihan yang panjang di sana. Dengan bekal ilmu yang belum cukup, pengalaman yang belum cukup, risk dan reward ratio, kita menerapkan averaging atau martingale akan sangat-sangat membahayakan. Maka jalan satu-satunya yang terbaik tentu membatasi secara langsung, ya, SL, atau kita langsung cut loss di angka 2%, 3%, atau bahkan 5% tadi. Ini yang paling gampang. Kalau misalkan target kita atau misalkan yang kita resikokan 1 kali periode atau 1 sesi transaksi, ini misalkan 10%, apakah boleh? Boleh saja. Karena pembatasan resiko atau seberapa yang kita resikokan itu bergantung pada kita. Kita yang punya duit ini mau diresikokan berapa kalau marketnya berbalik. Jadi ada yang dibatasi 10%, ini walaupun banyak transaksi tapi semuanya 10%. Dari mana kita bisa melihat di sini? Dari transaksi yang di MetaTrader sebelah kiri atas. Di sini ada minus sekian. Kalau di HP. Ya, kalau di laptop ya atau di komputer di bawah di situ ada perhitungan. Boleh, silakan nanti kita mengeksplor, mencoba. Nah, tapi kalau bisa ambil rata-rata sekitar 5%. Ini dalam satu periode transaksi ini sangat sehat sekali. Ini adalah risk management yang sehat. Karena itu untuk pemakaian lot yang aman memang rekomendasi kita ya 2% saja. 2% dari modal. Lah apa kan untungnya kan cuma kecil. Ya inilah yang menjadi kelemahan kita. Kita selalu ingin yang besar, yang besar, yang besar. Sementara kemampuan kita belum ada. Jam terbang kita masih rendah. Maka yang terjadi memaksa diri dengan lot yang tidak seharusnya atau belum waktunya kita menggunakan karena memang kita belum
punya jam terbang tinggi, belum punya pengalaman yang panjang, lotnya langsung besar. Lot besar itu bukan pada angkanya, tetapi dari ketahanan. Sekali lagi lot besar itu diukur bukan dari angka. Karena lot 1 ini belum tentu besar. Lot 5 belum tentu besar. Lot 20 belum tentu besar. Tergantung ketahanan. Nah, ketahanan itu nanti mempengaruhi modal kita. Kalau modalnya 1 triliun rupiah misalkan, lot 20 ini juga masih kecil kalau kita transaksi jangka pendek. Karena yang menjadi dasar adalah ketahanan. Ketahanan kita berapa? Kemarin kita sudah sampaikan yang jangka pendek 50.000 sudah lebih dari cukup untuk keamanan. Kalau lebih rendah lagi 20.000, lebih rendah lagi 10.000. Kalau 5.000 ini kita tidak rekomendasikan tanpa kita punya jam terbang tinggi, tanpa punya keahlian yang lebih di sana. Karena sangat-sangat berbahaya, ya, sangat berpotensi untuk habis dalam hitungan yang sangat cepat. Ya, sekali lagi trader yang profesional tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat, ya. Teman-teman mungkin yang belum menyadari, ya, dikira teman-teman yang lain sudah profit banyak itu tidak pernah jatuh bangun, tidak pernah berpengalaman yang buruk. Silakan ditanyakan. Trader manapun silakan ditanyakan, kalau dia sudah mulai profitnya sudah mulai konsisten, tanyakan. Semakin banyak kita bertanya pada orang yang pengalaman, tentu banyak ilmu yang kita bisa petik di sana. Kalau teman-teman punya saudara atau punya teman yang berpengalaman profit konsisten, tidak ada salahnya untuk kita belajar banyak di sana. Saya pun juga sama. Kita juga menghargai orang, menghargai kemampuan orang yang dia pahami, yang dia punya kelebihan belum tentu saya punyai. Ya, maka tentu lebih belajar lebih banyak akan sangat menambah wawasan kita. Setidaknya untuk melihat kemampuan kita. Semakin kita banyak mengenal orang yang lebih hebat, maka akan terlihat kita semakin bodoh. Sehingga belajar itu terus tidak ada habisnya, tidak akan pernah habis. Tidak ada yang pinter, yang ada punya kelebihan masing-masing. Oke, ini adalah bagian dari manajemen risiko yang selalu menjadi penyebab utama bangkrutnya di dalam trading kita adalah manajemen risiko. Ini yang belum diterapkan dengan baik. Kemudian profit, ya, karena profit juga menjadi bagian dari pembatasan. Profit ini juga harus dikontrol, ya, harus dikontrol. Tanpa kita kontrol profit kita, maka akan semakin liar kita nanti. Ibaratnya kita meminum air garam, air laut, semakin banyak diminum semakin haus, termasuk di dalamnya profit. Tanpa kita ada pembatasan, orientasi kita berapa yang harus kita capai. Kalau satu hari kita misalkan yang kita capai $2.000 sudah tercapai, ya, maka belajarlah untuk disiplin untuk mencapainya. Disiplin itu artinya kalau sudah tercapai ya sudah, selesai dulu, masih ada hari esok, ya. Bukan sudah profit 2.000 kemudian melihat market lagi, oh ini peluang, ini ada doji di ujung, ini sangat luar biasa, ini ada doji di area resisten, ini pasti turun, masuk lagi, set. Padahal sudah kita sampaikan berulang kali, belajar untuk disiplin di sana. Belajar kita untuk disiplin, belajar kita untuk mengendalikan psikologi kita. Termasuk di dalamnya profit, bukan hanya kerugian kita. Begitu masuk, ternyata bukan malah turun, malah makin tinggi. Sehingga profit ini seharusnya bisa kita nikmati besok pagi untuk keluarga tercinta kita. Begitu kita masuk sel, makin naik. Ini sudah profit, masih rugi, tapi ruginya masih kalah dengan profitnya, rugi 500 misalkan. Karena sudah pernah ada yang pernah kita capai sudah profit 2.000, ruginya masih 500, masih belum yakin kalau ini bisa naik lagi. Berkeyakinan di sini nanti pasti turun. Ditunggu sampai di ujung sini. Begitu sampai di ujung minus menjadi 1.000. Kemudian turun sedikit, ada koreksi, senang minta ampun, luar biasa. Habis itu naik lagi. Jadi 1.500. Masih dibiarkan, padahal ini kalau kita close sudah di close di awal ini masih profit 500, tapi tidak. Yang terjadi karena kita mau yang lebih tadi, nanti berharap ini turun. Kalau turun kan lumayan tambah ini,
menambah dari 2000 profit kita. Ternyata malah makin tinggi. Sekali lagi market tidak ada yang pasti, bahkan ring yang di beberapa hari terakhir mungkin 3000 ini bisa mencapai angka 6000, sehingga perhitungan kita menjadi kacau ya. Perhitungan kita di area di sini nanti kembali ternyata makin tinggi, bahkan ini minus bisa mencapai angka 5000, dan ini sering terjadi karena tidak mengikuti rule yang sudah kita buat atau aturan main yang menjadi kebiasaan kita, kedisiplinan kita abaikan. Maka yang terjadi seperti itu. Oke, ini adalah bagian dari pembatasan profit juga. Kemarin sudah kita sampaikan untuk pemula, ya ambil 1-2% saja sudah. Yang sudah mulai menengah atau sudah mulai memahami dan punya banyak pengalaman, ambil 2-5%. Kalau sudah mahir, ini bisa lebih dari 5%. Tentu semuanya ada tahapannya, tidak selalu serta-merta kita masuk di sini. Grade-nya belum sampai, tingkatannya belum sampai. Apa yang bisa mendasari ini belum sampai? Kemampuan. Satu, yang kedua pengalaman, jam terbang. Kalau dipaksa, maka yang terjadi sekali salah, maka bisa habis. Karena ini butuh konsistensi, butuh tahapan-tahapan. Ambil 1% sudah bagus. 1% ini kalau 1 bulan 20%. Sudah jauh lebih besar daripada yang lain. Dan bisa konsisten di angka ini pun sudah luar biasa sebenarnya. Tetapi kembali lagi banyak pameran di sana sini, banyak screenshot yang muncul di media sosial, profitnya luar biasa di sana, maka kita bisa terpancing untuk kita mengikuti. Saya pun bisa, saya punya keahlian, saya pasti bisa. Dorongan yang kuat akhirnya memaksa kita untuk menggunakan cara-cara di luar prinsip trading yang sehat. Di luar prinsip trading yang sehat tadi. Sehingga yang terjadi apa? Makin kita masuk, makin kita lama di dalam market, makin kita memonitor grafik, apalagi dengan time frame yang ganti-ganti, mata kita menjadi lelah. Daya tahan kita, kondisi fisik kita menjadi menurun. Karena semakin kita menatap di sana, menatap layar, kemudian duduk di sana, berpikir dan macam-macam, sehingga kelelahan akan muncul di sana. Begitu lelah, maka pemikiran kita menjadi turun juga, daya pikir kita menjadi turun. Ya, sehingga melihat pasar itu seakan-akan berpeluang terus. Padahal kalau menurut prinsip yang sehat dalam trading tadi, dalam rule kita menunggu, oh ini belum. Tapi karena capek ini bisa salah open posisi. Artinya salah itu belum saatnya kita sudah memaksa masuk. Yang terjadi apa? Yang terjadi floating yang berkepanjangan tidak selesai. Akhirnya tetap berujung dengan kerugian yang panjang. Ya, mudah-mudahan ada perbaikan di sana.